Selamat berjumpa lagi dalam komunitas The Power of Love. Dan hari ini yang menyampaikan firman Tuhan Bapak Tesalonian dari Texas. Hamba Tuhan ini sungguh luar biasa menjelaskan firman Tuhan secara rinci. Perihal tentang kasih karunia, perihal tentang pengudusan, perihal tentang penyucian, bahkan perihal tentang penyempurnaan. Mari kita sama-sama menyaksikan bagaimana hambanya menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Dan jangan lupa subscribe channel ini sebelum dibagikan kepada teman-teman atau sahabat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini yang dulu ya, yang pertama kali ya. Jadi saya coba rangkum ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru hadir pertama kali. Saya coba bawakan summary-nya secara singkat ya. Bagaimana kita memperoleh keselamatan di dalam Kristus ya. Yang kita tahu sendiri bahwa keselamatan itu adalah free ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita punya iman, walaupun itu free, tapi masih aja banyak di antara kita, teman-teman, saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus secara pribadi. Ya, jadi jangan diartikan bahwa oh dia Kristen, oh dia Katolik, oh dia apa. Belum tentu dia menerima Yesus secara pribadi. Jadi yang kita harapkan menerima Kristus secara pribadi. Bagaimana kita menerima Kristus secara pribadi? Ini dulu sekali saya sudah diskusikan. Jadi sekarang saya mau lompat, saya juga sudah sharing juga beberapa di antaranya. Ya, jadi saya mau lari, saya mau bawa langsung. Beberapa di antaranya sama, jadi saya udah copy juga, jadi lebih mudah untuk saya bisa menjelaskan sharing firman-nya. Nah, ini yang ingin saya bawakan hari ini, topiknya. Topik ini adalah topik tentang kebangkitan tubuh, ya, glorification. Yang dimaksud adalah glorification sini adalah tahap terakhir dari keselamatan kita. Ini yang kita semua anak-anak Tuhan diharapkan larinya ke sini, ya. Jadi di mana eh, kita nggak ada lagi ratap tangis, ya. Kita nggak ada lagi kesedihan. Di surga nanti tidak ada ratap tangis, yang ada hanyalah kemuliaan bagi Bapa, yang ada hanya puji-pujian, ya. Tahap pertama adalah justification, di mana kita sendiri dibenarkan. Ya, itu bukan karena usaha dan kekuatan kita dan kepintaran kita. Itu karena kasih karunia Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus, ya. Jadi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu secara cuma-cuma, ya. Yang dimaksud dengan cuma-cuma adalah ya memang Tuhan memberikan itu secara cuma-cuma, di mana kalau Anda mau menerima keselamatan, terimalah Yesus secara pribadi, ya. Karena kita waktu kita lahir semuanya udah dalam keadaan berdosa. Dosa dari mana? Ya dosa dari keturunan dari manusia pertama yaitu Adam, ya. Setiap di antara umat manusia butuh keselamatan, butuh pembebasan. Karena seperti yang kita sudah katakan lagi bahwa kita adalah termasuk dari Abrahamik. Abrahamik adalah ya Judaism, ya Christianity dan sepupu kita ya umat Muslim. Itu semua sama dari Bapak Abraham. Ya, mereka bilang Ibrahim. Ya, tapi setelah itu udah berbeda jalan. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya nggak mau bahas itunya. Saya ingin bahas keselamatan di dalam Kristus Yesus. Di mana orang banyak bilang, banyak mujizat ya di Alkitab, di mana-mana ya. Seperti contohnya yang saya dapatkan dari Alkitab adalah orang bilang Musa membelah Laut Merah. Itu merupakan suatu ajaib, suatu mujizat. Tapi sebenarnya adalah keajaiban terjadi, miracle terjadi itu adalah salah satu manusia ya menjadi ciptaan baru, lahir baru. Itu adalah mujizat. Ya, Alkitab menegaskan itu adalah mujizat terbesar di mana satu anak manusia memperoleh keselamatan secara pribadi di dalam Kristus Yesus. Alkitab menyatakan dia adalah ciptaan baru.
Ya. Nah, salvation sendiri, keselamatan sendiri itu adalah seluruh proses. Jadi kalau kita mau menggambarkan, itu proses yang panjang, yang saya harus sudah katakan. Memang sepintas simple. Menerima keselamatan, ya Tuhan, saya percaya bahwa Engkau adalah Yesus, anak Allah, mati di kayu salib, ya, bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Benar, tapi ada prosesnya. Ya, prosesnya apa? Ya itu, setelah kita dijustify, dibenarkan oleh Yesus ya, kita akan hidup kudus. Namanya sanctification, proses yang kedua. Di mana pada proses ini kita udah setiap hari kita harus bunuh dosa, kill the sin. Ya, salah satu teologian yang ngetop mengatakan bahwa kill the sin or the sin will kill you. Ya, jadi kalau kita nggak mematikan dosa, dosa itu yang akan mematikan kita pada akhirnya. Ya, jadi salvation adalah secara proses yang keseluruhan yang jangan sampai kita udah menerima keselamatan tapi kita masih diikat oleh dosa. Nah, diharapkan kita mulai peka terhadap dosa. Sekecil-kecil apapun kita peka dan kita harus buang jauh-jauh. Jadi istilahnya kita harus mengkuduskan diri kita, termasuk dari ya kedagingan kita gitu kan. Saya sudah bahas, coba lihat rekaman beberapa bulan yang lalu ya, bagaimana kita transformation. Ibaratnya tuh dari ulat menjadi kupu-kupu ya, yang cantik, yang beautiful ya. Jadi dalam Alkitab saya sudah jelaskan di beberapa waktu lalu, dalam proses yang pertama adalah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi dinamakan justification, dibebaskan dari dosa. Karena kita tahu dosa itu adalah maut, ya. Itu yang pertama ya. Kedua, kita disucikan, dikuduskan. Setiap hari ini adalah usaha kita. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, ada yang seringkali mengatakan, Pak Testa, gimana? Supaya kita nggak terganggu lagi, supaya kita nggak kemakan lagi oleh godaan setan, godaan iblis. Ya, harus dengan hubungan intim dengan Roh Kudus. Inilah fungsinya Roh Kudus, supaya memberitahu kita, mengingatkan kita, menghibur kita, menemani kita. Ya, yang pada akhirnya kita memperoleh mahkota. Inilah yang akan saya bahas. Ya. Mahkota apa? Glory. Ya, ini pernah juga saya bahas di slide ini, di mana ini adalah inisiatif, ya, peran aktif dari Allah Bapa sendiri. Ya, memberikan apa? Memberikan kasih karunia kepada kita. Kalau nggak ada inisiatif dari Allah Bapa, mungkin kita semua nggak bakal selamat, gitu loh. Ya, jadi ini adalah yang terpenting di dalam iman Kristiani kita, di mana kita nggak usah ngapa-ngapain. Jadi sampai kapanpun ya, kalau Alkitab mencatat manusia berbuat baik, ya sampai kapanpun kebaikan kita itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Jadi eh, keselamatan kita bukan baik. Memang bukan berarti kalau kita udah menerima keselamatan kita harus berbuat jahat, bukan. Sebaliknya, setiap sesudah kita menerima keselamatan, setiap kali kita harus mengingat kematian Kristus. Makanya kita beroleh transformasi baru, hidup baru, di mana kita bisa melayani sesama. Kita bisa iba, kita bisa jatuh kasihan, kita punya sensitif, kita tahu teman kita, tetangga kita, walaupun itu berbeda iman dengan kita. Ya, jadi saya review beberapa dari yang pertama, tahap pertama adalah justification, di mana di Roma, ya, sebab itu saya bacakan, Bapak Ibu bisa buka Alkitab, ya, saya bacakan di Roma 1. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, garis bawahi dibenarkan, artinya dijustify. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dijustify, dibenarkan karena iman. Jadi ingat, iman tuh megang peranan penting juga. Jadi walaupun Anda dibenarkan, semua orang sudah dijustify, tapi kalau dia nggak punya iman kepada Kristus, ya berarti dia belum dibenarkan, gitu loh. Jadi kita konsepnya harus menerima dulu, ya. Jadi ini adalah salah satu aspek yang paling penting. Ya. Saya nggak bahas secara keseluruhan justification, ya pembenaran, karena udah saya bahas di
beberapa bulan sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, yang kedua, setelah kita mulai proses justification, dibenarkan oleh kematian Yesus kayu salib, ya, kita masuk ke dalam pengkudusan, yaitu sanctification. Kita baca di 1 Petrus 2, 1-3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Underline ya, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah. Ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Artinya apa? Masih suci, masih polos, ya, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, kenapa dikatakan mengecap kebaikan Tuhan? Artinya Tuhan begitu baik sebelumnya. Karena kita udah dibenarkan. Artinya Tuhan tuh sungguh baik kepada kita udah dibenarkan. Contohnya, kita kalau masuk penjara, orang kalau nggak ada yang menebus, ada yang membawa kita keluar dari penjara, siapa? Demikian pula dengan Tuhan Yesus. Dia rela mati di kayu salib demi kita, demi dosa-dosa kita. Ya, kita mungkin ada yang sebagian mengatakan, saya dosa apa? Ya, kita nggak mengerti dosa apa. Tapi dosa itu selalu ada setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ya. Nah, yang saya bahas konteksnya pada saat ini adalah ada hubungannya dengan kebangkitan tubuh. Ya, when we get to heaven, pada saat kita mencapai surga. Dalam bahasa Greek Yunaninya, doxazo, artinya daksa means glory, kemuliaan, mulia. Ya, jadi eh, kemuliaan tubuh ini mencakup masa yang akan datang. Ya. Tubuh ini kan fana, tubuh manusia itu fana, dia akan membusuk, ya, menjadi apa? Tapi nanti tubuh kita menjadi tubuh spiritual, tubuh kebangkitan. Ya, Rasul Paulus mencatat perbandingan ini, ya, tubuh ini, our present body, ya, tubuh yang sekarang dengan nanti tubuh kemuliaan. Ya, 1 Korintus 15 kita buka sama-sama ya, nanti habis ini ya. Jadi glorification, ya, kemuliaan tubuh ini, ya, akan terjadi pada saat kebangkitan. Ada hubungannya dengan kebangkitan dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, inilah yang paling terpenting. Ya, ini jarang dibahas oleh pendeta, oleh pastor, oleh banyak rekan-rekan kita ya. Karena mungkin mereka berpendapat ada yang mengatakan terlalu sulit, ada yang mengatakan terlalu tinggi, ada yang mengatakan terlalu banyak teologi yang terlibat di dalamnya. Tapi sebenarnya satu saja. Di 1 Korintus 15. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang sudah siap, atau mungkin Pak Tonggam Pasaribu bisa bacakan. Nanti saya bacakan dari sini. 1 Korintus 15, 35-58. Ya. Ada yang sudah siap juga bisa bacakan. Saya bacakan ya. Kebangkitan tubuh. 1 Korintus 15 ya Pak. Ya, silakan baca. Sebentar ya Pak. 1 Korintus 15. Dari ayat berapa Pak? 35, kebangkitan tubuh. 1 Korintus 15 ayat 35. 35, ya. Oh, oke, kebangkitan tubuh. Ya. Ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau ini lakukan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau lakukan bukanlah tubuh yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum
atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh seperti lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Yang berikutnya kemudian matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Sampai berapa, Pak? Ya, cukup sampai situ ya. Terima Oke, kasih. baik. Saya akan lanjutkan penjelasan saya ya. Di dalam 1 Korintus ini, itu semuanya sudah lengkap ya. Sebenarnya lengkap sekali. Kalau kita baca dari pasal yang pertama, ayat yang pertama, Ya, kebangkitan Kristus ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil, ya, terutama ayat yang kedua. Oleh Injil kamu diselamatkan, artinya oleh Alkitab kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, pada Alkitab, seperti yang telah kuberitakan kepada kamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Artinya kalau kita udah nggak percaya lagi, ya artinya sia-sia. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati oleh dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sampai ayat yang keempat. Ya. Kalau kita mengerti bahwa kita percaya itu proses mulai dari Yesus lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ya, bahwa ia telah menampakkan diri ke Kefas. Berarti artinya dia sudah bangkit. Ya. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 masih menampakkan diri. Ya. Nah, terus pasal yang ke-15 juga kebangkitan kita. Ini sudah jelas dijelaskan di sini ya. Ayat yang kedua 12 ya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, ini sekaligus mematahkan. Ada banyak orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Ada yang mengatakan bahwa, oh Yesus langsung diangkat ke surga. Enggak. Kalau gitu, sia-sialah kepercayaan iman kita kepada Kristus. Ya. Ayat yang ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, itu udah dijawab sendiri ya. Ayat ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi nggak mungkin, ya udah dipatahkan juga. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ayat yang ke-17, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tuh, ya. Jadi nyata, karena Yesus telah bangkit dan kita percaya iman kita percaya kepada Dia, maka dosa kita tidak hidup dalam dosa lagi. Dosa kita udah nggak ada. Ya, ini sekaligus juga memberikan kita pengharapan kepada Kristus. Inilah yang dibilang iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman pengharapan mungkin bisa mati seiring dan kita mati. Tapi kasih akan tinggal tetap sepanjang panjangnya, nggak akan stop. Ya, ya. Nah, pada ayat yang ke-35 ini dijelaskan tentang glorification, tentang kemuliaan tubuh kita. Di mana kita tidak akan binasa, tubuh kita boleh hancur, ya. Ya, baik tubuh yang misalnya ada yang kecelakaan di laut, ada yang dimakan binatang buas, ada yang apa, ada yang dibakar, kremasi. Tapi nanti Tuhan akan gantikan kita. Sama seperti Tuhan bangkit dan antara orang mati, ya, kita pun akan bangkit, akan sama caranya. Itulah yang akan dibahas di glorification, ya. Nah, ayat yang terakhir yang saya suka ya, mulai dari 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan
oleh Yesus Kristus Tuhan kita, victory. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini artinya apa? Janji kemuliaan Tuhan buat kita. Yang mana kita harus pegang erat-erat, ya, supaya kita nggak lemah, kita nggak gampang stres, kita nggak gampang panik. Kenapa? Karena di dunia ini hanya temporary, di dunia ini hanya sementara, ya. Yang kita tahu tubuh kita ini akan hancur, ya, oleh kematian, oleh sakit penyakit, ada yang sakit kanker, ada yang kena lepra. Mungkin lepra zaman sekarang udah nggak ada, ya, udah jarang, ya. Tapi di zaman dahulu itu banyak kena lepra, ya. Tapi setelah kita nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, kita diberikan tubuh kemuliaan, itulah yang dibilang incorruptible, yang tidak bisa hancur. Bakteri pembusuk, tanah, semuanya udah nggak ada. Ya, kalau mungkin tubuh kita sekarang bisa busuk. Ya, ada satu cerita, ya, teman saya memindahkan grandma-nya setelah hampir 50 tahun, itu masih ada beberapa daging. Ya, dipindahkan, tapi sebagian udah hancur, udah decay, udah membusuk, udah hancur bersatu dengan tanah segala macam. Tapi mereka kan nggak bisa memisah-misahkan, dipisah-pisahkan, dimasukkan ke peti kecil, cukup ke peti kecil. Tadinya yang peti besar, petinya udah hancur, kayu, dipindahkan ke peti kecil, dipindahkan lagi ke pemakaman lain, digabungkan dengan saudara-saudaranya yang meninggalnya lebih lebih eh, sesudah dia. Artinya mungkin beda 20 tahun, mungkin beda 20 tahun, dikumpulkan di pemakaman keluarga, ya. Jadi sekali lagi, konteks dari glorification adalah erat kaitannya dengan spiritual, ya, spiritual body, ya. Kita masuk dalam topik yang lebih dalam di dalam pemulihan ini, ya. Jadi tujuan tujuan kita membahas ini adalah kita supaya mengerti bahwa perjuangan kita, iman kita kepada Kristus tidak akan sia-sia. Sampai kapanpun kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Artinya janji itu nggak akan pernah hilang. Ya, sama seperti firman yang kita bacakan barusan, bahwa saatnya nanti sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus datang kedua kali. Itulah saat yang paling penting. Ya, ada yang mengatakan rapture. Ada juga mungkin mengatakan bahwa saat sangkakala berbunyi, itulah kita akan siap sedia. Ya, jadi dalam bahasa Inggris dikatakan expectation. Jadi pengharapan kita untuk menjadi seperti Christ likeness, menjadi seperti Jesus. Karena kita adalah anak-anaknya, anak-anak yang sudah dibenarkan dan disucikan, dikuduskan, dan sekarang akan dimuliakan barengan dengan Dia. Ya, dalam uh, Filipi, ya, saya bacakan, ya, Filipi 1, ya, ayat 3-6, ya. Ini adalah ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucapkan syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia. Ya, artinya Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, itulah hari di mana hari kemenangan kita. Ya, mungkin sepupu kita mengatakan hari kemenangan dia pada saat Idul Fitri. Hari kemenangan kita pada saat apa? Pada saat inilah. Ada yang mengatakan pada saat maut dikalahkan. Benar. Pada saat maut dikalahkan, itulah hari kemenangan kita juga. Ya, cuman kemenangan yang ultimate, kemenangan yang paling puncak-puncaknya, yang paling klimaksnya adalah ini, glorification. Di mana jarang dibahas, sekali lagi saya bilang, jarang dibahas, sedikit sekali pendeta-pendeta, evangelis, hamba-hamba Tuhan membahas masalah ini. Karena mungkin kalau saya memikirkannya, saya lebih penting. Kenapa? Karena inilah yang akan kita cari, inilah yang akan kita pergi. Ya,
Kalau dalam kematian, kalau Bapak Ibu lihat peti mati atau kadang di tempat pemakaman ada yang bilang 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah berlari-lari mencapai garis finish. Bagiku telah tersedia mahkota. Nah, itu artinya glorification. Mahkota yang Tuhan telah janjikan buat kita untuk bersama-sama dengan Dia. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua, saya mau bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. Semoga ya, Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Nah, ini berhubungan dengan sanctification, pengkudusan. Menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, ya underline ya, garis bawahi, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kembali lagi, kedatangan Tuhan Yesus. Ya, jadi artinya apa? Firman Tuhan nggak main-main. Firman Tuhan nggak ngarang-ngarang dan nggak berbohong. Artinya, pengharapan kita adalah dalam Kristus yang dia akan datang lagi untuk menjemput kita. Makanya inilah kebahagiaan umat-umat Kristiani yang telah di dalam Kristus lahir baru. Jadi bukan umat-umat Kristiani yang hanya minggu aja ke gereja, hanya store muka, hanya supaya dianggap, oh saya ke gereja. Bukan itu ya. Ke gereja tidak menyelamatkan. Tapi ke gereja itu penting. Untuk apa? Untuk membangun iman. Untuk bersama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, saling menguatkan. Ya. Berikutnya, bagaimana kita melalui hal-hal ini sampai pada hari kedatangan Yesus Kristus? Bagaimana kita menjaganya? Ya. Baik, kita lihat dari 1 Yohanes 3 ayat 1-3. Ada yang mau bacakan? Saya tunggu 20 detik. Kalau ada yang mau bacakan, silakan. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Amin. Terima kasih, Bu Nelly. Ya, coba garis bawahi ya. Kalau dalam bahasa Inggris, saya melihat lebih enak ya. Children of God, the world does not know us. Artinya apa? Dunia yang mana? Ya, dunia yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, jadi kalau kita sudah anak-anak Allah, ya diharapkan tingkah laku kita, attitude kita juga seperti anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Jadi kita nggak mungkin lagi sama seperti dunia, apalagi kalau kita sudah lahir baru. Bagaimana? Ini adalah proses sanctification, proses penyucian. Kenapa? Karena Allah itu suci. Ya, Yesus Kristus itu suci. Allah Tritunggal adalah suci. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah suci. Ya, jadi coba garis bawahi bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ya nanti ya pada saat sangkakala berbunyi datangnya kedua kali ya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Coba garis bawahi betapa bahagianya. Kita akan menjadi sama seperti Dia sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau dalam rumus matematika, sama seperti Dia artinya sama dengan sama. Ya, kalau kita melihatnya ya. Ya, sungguh sangat melegakan, membahagiakan. Kalau kita bisa sama seperti Bapa kita. Ya, puji Tuhan ya. Nah, ini adalah salah satu yang menggarisbawahi pemuliaan, glorification. Ya. Ada lagi yang membacakan dari kitab Wahyu. Nah, sekarang dari Wahyu. Ini yang sering dibahas juga. Apa sih Yerusalem baru itu? Dalam terjemahan lain mengatakan ciptaan yang baru. All things made new. A new heaven and a new earth. Ada yang bisa bacakan?
Wahyu pasal yang Ya, ke-21 ayat yang keempat. 21 ayat yang keempat. Dan Ya. ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak Amin. akan ada lagi perkabungan atau ratap Amin. tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Terima kasih Bu Nili. Ya. Coba lihat. Kenapa kitab Wahyu ini? Kitab Wahyu ini adalah kitab Revelation ya, kitab terakhir ya. Di mana ini mencakup semua ringkasan dari awal sampai akhir. Yang tadi saya bilang mencakup glorification, di mana pada saat hari kedatangan sangkakala berbunyi itu, ya, itu semua memang sudah digenapi. Artinya udah nggak ada lagi yang sama seperti dengan dunia. Kenapa Tuhan mengerti sekali? Ya, karena di dunia itu penuh dengan ratap tangis, penuh dengan kesedihan, duka cita, kekesalan, air mata. Ada ini dikit kita sedih, kita nangis. Ada ini meninggal kita sedih, kita perkabungan ya. Coba lagi garis bawah. Ada maut, ada kematian, ada COVID, ya, ratap tangis, duka cita. Tapi begitu kita masuk di dalam kerajaan surga, ya, artinya begitu kita masuk ke glorification, itu udah nggak ada lagi yang seperti ini. Ya, yang ada hanya puji-pujian, tepuk tangan, kemuliaan Tuhan. Ya, haleluya. Dalam kitab bahasa Inggrisnya kalau kita melihat ya, and God will wipe away, dihapus, ya sama seperti artinya. Every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. Jadi nggak ada duka cita, nggak ada sedihan, nggak ada kekesalan hati. There shall be no more pain. Artinya apa? Udah nggak ada kesakitan tubuh. Ya, kalau kita melihat ya, ada beberapa waktu lalu teman saya sakit kanker ya. Dia cerita, aduh sakit, brother, katanya. Saya bilang ya, punyalah iman. Kenapa? Tetaplah memuji, memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena begitu Tuhan panggil kamu, ya memang akhirnya dia dipanggil Tuhan. Begitu Tuhan panggil kamu, segala sakit penyakit itu udah nggak ada lagi di tubuh. Ya, saat itu juga kalau imanmu tetap kau pertahankan dalam Kristus, saya percaya suatu saat nanti kau bersama dengan Raja Daud, kau bersama dengan Musa, kau bersama dengan orang-orang percaya lainnya, Elia, Elisa, semua orang-orang yang sudah mendahului kamu sebelumnya. Ya, jadi inilah yang harus kita pertahankan, Bapak Ibu yang terkasih, di mana iman kita pertahankan dan kita tetap berlari-lari menuju goodness, menuju sanctification, menuju kesucian, kekudusan. Ya. Nah, yang tadi saya udah jelaskan, bagaimana kita tetap bisa sekarang tetap menjaga. Saya bacakan ya, Wahyu 22 ayat ke-14-15. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, garis bawahi dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar. Ini sebenarnya sedih sekali ya. Dalam kitab Wahyu ini dijelaskan ya. Dijelaskan tentang kontras, perbedaan. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang A atau mau pilih yang B? Mau pilih yang pertama atau yang kedua? Ya. Coba. Disebutkan di ayat yang ke-15, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir. Ya. Tukang-tukang sihir bukan berarti memang yang dimaksud tukang-tukang sihir ya semuanya. Artinya apa? Tukang-tukang yang bersilat lidah, suka memainkan. Kalau teman saya orang Batak bilang suka piul-piul ya, suka mempiul-piulkan orang. Artinya apa? Suka bersilat lidah. Demi apa? Demi profit diri sendiri, demi keuntungan diri sendiri. Ya. Kenapa? Ini juga ada yang menanyakan. Kenapa disebutkan anjing-anjing? Saya nggak ngerti. Mungkin kitab Wahyu ini juga menjelaskan bahwa anjing itu kan kadang itu anjing itu kan teman, sahabat dari manusia ya. Tapi dalam konteks yang ini, mungkin konteks yang negatif ya. Bayangkan, orang-orang Sundal. Orang-orang Sundal berarti apa? Immoral, sexuality immoral. Artinya ya saya nggak bisa menyebutkan ya. Dalam arti yang sederhana, artinya orang-orang yang suka membuat
immoral secara seksual. Ya, terserah. Mungkin LGBT, seperti kasusnya Sodom dan Gomora, orang homo, orang lesbian, orang-orang yang nggak benar, ya. Dan dalam bahasa Inggris disebut sorcerers. Artinya apa? Pengejek, ya, tukang fitnah, tukang maki-maki, mencintai dusta. Ini yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Ya, sedih sebetulnya. Saya baca ini juga saya berpikir, ya, jangan sampai saya masuk ke dalam. Ya, blessed are those who wash their robes. Artinya wash their robe artinya apa? Pengkudusan. Ya, karena baju robe itu kan kayak jubah. Ya, ya. Inilah yang kita dibilang pengkudusan saat-saat ini, ya. Outside the city are the dogs and the sorcerers, the sexually immoral, the murderers, pembunuh-pembunuh, ya. Makanya saya sedih. Kalau saya bilang ini pembunuh-pembunuh, mungkin kita nggak bunuh orang secara fisik, tapi kita bisa bunuh orang secara mental. Yang suka menjatuhkan orang, bunuh orang secara fisik banyak. Kita tahu di Indonesia banyak orang pembunuh-pembunuh, ya, yang di penjara-penjara, ya. Ya, kasusnya Pak teman saudara kita Pak Sambo, ya. Sedih kan? Ya, makanya itu harus repent, harus bertobat. Ya, saya percaya Tuhan Maha Pengampun. Ya. Jangan jangan malah kita malah membangga-banggakan ini terus untuk keadaan yang kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang, kapan sangkakala berbunyi. Ya. Nah, yang sekarang ini hubungannya apa? Hubungannya adalah dengan menjaga iman kita sampai hari kedatangan. Ada yang mau bacakan lagi? Ibu Elpina Ginting atau siapa? Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Atau Ibu Nelly mau bacakan lagi? Boleh? Ya. Yakobus 1 ayat 12, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan Amin. yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Garis bawahi, ya. Bertahan dalam pencobaan. Jadi pencobaan itu artinya macam-macam, ya. Artinya tuh godaan lah, kadang bikin kita mau naik darah, kita mau emosi, kita mau main fisik, kadang kita mau mukul orang, mau nampar orang, atau kadang kita mau bicara kotor ke orang lain. Ya, inilah yang dibilang jagalah, jangan sampai kita dirusak oleh karena cobaan-cobaan beginian, tantangan-tantangan gini. Bahasa Inggrisnya trial and temptation. Dalam konteks ini juga, ini disebutkan iman dan ketahanan uji. Ya, inilah yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga pengharapan kita tetap pada Kristus dan kekudusan hati kita dan tubuh jiwa raga kita juga kepada Kristus. Karena banyak kali kita nggak sampai di akhir garis finish. Artinya apa? Sia-sia kan? Kita udah bangun sedemikian rupa sampai usia berapa, sebentar lagi Tuhan panggil kita, tapi kita rusak oleh karena gara-gara kita kepancing, kita naik darah, kita mukul orang, atau kita bunuh orang, atau apa. Kan sia-sia. Jadi jangan sampai. Makanya firman Tuhan, kitab Yakobus mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan. Ya, coba garis bawahi, bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ya, coba garis bawahi, mahkota kehidupan. Ya, crown, ya, of life that God has promised to those who love Him. Ya, karena kita percaya kepada Kristus bahwa kita akan dapat mahkota, bukan lagi nilai, bukan lagi apapun, bukan lagi uang, mahkota. Bisa dibayangkan. Barang siapa yang mengasihi Dia, mengasihi Dia, ini juga konteksnya yang harus diingat. Mengasihi Dia artinya menuruti segala perintah dan melakukan ajarannya. Jadi orang taunya, oh mengasihi, seperti kita lah. Kalau misalnya suami istri atau anak kepada orang tua. Bagaimana simbol dari anak itu mengasihi orang tua? Ya anak harus mentaati, obedience, menuruti orang tua. Nah bohong artinya kalau dia mengasihi tapi dia nggak mentaati.
Betul nggak Bapak Ibu? Kalau orang bilang, saya mengasihi kamu loh, tapi saya nggak mentaati. Itu berarti nggak benar. Yang namanya mengasihi termasuk di dalamnya mentaati, menturuti, dan melakukannya. Ya, dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya. Sekarang yang berikutnya, yang dinyatakan dalam glorification, ya, dalam kemuliaannya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya bacakan ya, 1 Yohanes 2 ayat 28 ayat 29. Maka sekarang, kalau Alkitab mengatakan maka sekarang, artinya apa? Dia ada kesimpulan dari yang sebelumnya. Maka sekarang anak-anakku, ya, lihat ya, anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, lihat ya, apabila itu merefer, menyangkut kapan waktunya. Kita nggak tahu. Apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ya, hari kedatangan kedua kali. Jikalau, ayat yang ke-29, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, ya, the truth, benar, maka kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, if you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him. Jadi kalau kita berbuat kebenaran, misalnya kalau so jauh-jauh ya, siapa sih orang di dunia ini yang bermain-main dengan kebenaran? Ya para hakim, para jaksa, para pengacara. Jangan bermain-main dengan tiga hal itu. Kenapa? Karena kebenaran yang mutlak, absolut, hanya kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus dibilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran, ya Yesus Kristus, kebenaran yang mutlak. Ya hakim bisa bermain-main, jaksa bisa bermain-main, pengacara bisa bermain-main. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa bermain-main. Nah, ini adalah salah satu konteks yang saya temukan sangat-sangat unik, sangat-sangat khas. Kenapa? Ya, kembali lagi, kalau kita adalah anak-anak Allah, kita harus berhati-hati, ya, karena kita harus berada di dalamnya. Kalau kita berbuat kesalahan, kita pasti malu lah. Tapi kalau kita berbuat kebenaran, siapa orang malu? Ya, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa ada jalan, kalau Bapak Ibu pernah lihat, ada satu gambar, yang satu ada jalan tapi satu orang. Tapi ada satu lagi jalan kanan tapi yang ikut banyak. Nah, belum tentu yang jalannya banyak itu diikutin itu jalan menuju kebenaran. Ya, tapi satu, aku berani ngambil satu ini, walaupun aku ditentang oleh banyak orang. Aku berani mengatakan aku pilih jalan yang ini, walaupun orang yang menentang aku banyak. Asal dia percaya bahwa jalan yang telah diambil itu benar. Gitu. Jadi dengan demikian, kita melakukan kebenaran, kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita nggak melakukan kebenaran, anak-anak siapa? Bapak Ibu bisa sebutkan lah, bukan anak-anak Allah. Ya, tanda kutip. Ya. Lihat ayat yang ke-29. Bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Berarti kalau orang yang nggak berbuat kebenaran, bukan lahir daripadanya. Bukan lahir daripada Kristus. Ya. Ini juga salah satu aspek dari pemuliaan, glorification. Ya. Ini uh, yang akan saya bahas dalam konteks-konteks yang semuanya glorification. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang tentang glorification ataupun tentang sanctification ya, yang tadi saya udah bahas ya, silahkan.